Pertanyaannya ini yang pertama, rumuskan isu utama dari kasus di atas dan tentukan aktor yang terlibat di dalamnya serta jelaskan peran dari masing-masing aktor tersebut. Mau lulus Latsar dengan nilai memuaskan? Yuk, gabung kelas Latsar. Cari tahu infonya di t.me/kelaslatsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang saat ini sedang Latsar, tentunya ada yang masih di MOC, ada yang sedang distance learning, ada yang sedang aktualisasi. Nah, bagi teman-teman yang sedang mengikuti distance learning, nanti di tahap akhir di distance learning itu kan ada seminar rancangan aktualisasi. Namun sebelum seminar rancangan aktualisasi, tentunya teman-teman akan menghadapi evaluasi akademik. Nah, apa sih evaluasi akademik itu? Nah, evaluasi akademik ini tahap penilaian ya. Penilaian ketika teman-teman sudah belajar, itu nanti WI itu akan memberikan beberapa soal untuk mengevaluasi teman-teman sejauh mana tingkat pemahaman teman-teman. Nah, evaluasi akademik ini di tahap distance learning ini berbeda dengan evaluasi akademik ketika teman-teman mengikuti MOOC, di mana kalau di MOC itu kan pakainya CAT ya. Tetapi kalau yang distance learning, teman-teman akan diberikan sebuah studi kasus. Nah, di distance learning nanti teman-teman akan dibagi menjadi dua kelompok, di mana nanti soalnya tiap kelompok itu berbeda-beda. Seperti itu. Nah, di sini saya akan berikan salah satu contoh studi kasusnya. Nah, di sini teman-teman nanti diberikan sebuah studi kasus, ini biasanya ngambil dari berita di online ya. Di sini terbukti melanggar kode etik 3 ASN ini dijatuhi sanksi disiplin. Nah, ini bahas Komisi Aparatur Sipil Negara KASN menjatuhi sanksi disiplin kepada 3 ASN Pemkab Humbang Hasundutan yang bersalah terlibat dalam kegiatan politik terkait Pilkada serentak tahun 2020. Ketiganya berinisial RU, MS, dan SM. Masing-masing kepala bidang di Dinas Pendidikan, satu orang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan satu orang di Dinas Tenaga Kerja. Ketua Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan, Henry Wesley Pasaribu, menerangkan pelanggaran kode etik terbaru yang diputuskan oleh KASN itu ialah terkait aktivitas politik ketiga ASN Pemkab Humbang Hasundutan tersebut. Nah, nanti bla 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 sampai ke bawah ya. Nah, nanti teman-teman akan diberikan beberapa pertanyaan. Jadi ini pertanyaannya untuk semua kelompok ini sama, tetapi studi kasusnya berbeda, sehingga jawabannya pun beda ya teman-teman ya. Nah, ini kemudian pertanyaannya ini yang pertama, rumuskan isu utama dari kasus di atas dan tentukan aktor yang terlibat di dalamnya serta jelaskan peran dari masing-masing aktor tersebut. Yang kedua, lakukan analisis terhadap yang pertama, bentuk-bentuk penerapan dan pelanggaran yang dilakukan oleh setiap aktor yang terlibat terhadap nilai-nilai dasar PNS dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dampaknya jika nilai-nilai dasar PNS dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, deskripsikan gagasan-gagasan alternatif pemecahan masalah pada kasus di atas. Kemudian yang keempat, deskripsikan konsekuensi penerapan dari setiap alternatif gagasan pemecahan masalah di atas. Nah, nanti teman-teman dibuatkan analisis masalahnya dan dijawab ya sesuai dengan kemampuan teman-teman, dan tentunya ini
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, teman-teman perlu memahami core value ASN, hubungannya core value ASN dengan penerapan pekerjaan teman-teman sehari-hari seperti apa. Nah, itu nanti bisa menjawab soal secara komprehensif. Nah, bagi teman-teman yang ingin lebih tahu, silahkan bisa gabung di kelas Latsar. Caranya silahkan bisa lihat di kolom deskripsi video. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Silahkan teman-teman jawab. Dan nanti bisa teman-teman terapkan pada evaluasi akademik teman-teman nantinya. Oke, saya Basuki Ahmad. Salam Prakom Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.